Penerimaan pajak Kanwil DJP Bali hingga akhir bulan November 2021 didukung oleh 5 sektor dominan penentu penerimaan, yakni jasa keuangan dan asuransi sebesar 22%, administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib 9,7%, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil serta sepeda motor 19,9%, industri pengolahan 8,6%, dan konstruksi 7,2%. Sementara dari segi kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan atau SPT tahunan hingga awal Desember 2021 telah mencapai 350.236 SPT atau 97,66% dari target rasio 358.638 wajib pajak. Dalam upaya membantu masyarakat bertahan di tengah pandemi, pemerintah melalui Dirjen Pajak juga memberikan insentif pajak, yakni dalam bentuk PPh 21 yang ditanggung pemerintah untuk pegawai dan penghasilan kurang dari 200 juta per tahun. PPK final UMKM 0,5% ditanggung pemerintah, PPh 22 impor hingga insentif angsuran PPh 25. Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak Bali, Belly Siswanto mengatakan, pandemi COVID-19 memang sangat berdampak bagi perekonomian di Bali yang bergantung pada sektor pariwisata. Kebijakan-kebijakan perpajakan akan dioptimalisasi penerimaannya dari sektor yang masih bertumbuh. Hal ini dilakukan untuk memberikan bantuan kepada negara dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, sehingga negara dapat dengan cepat membantu sektor-sektor yang membutuhkan. Secara nasional, pandemi ini kan masalah nasional dan sangat terdampak di nasional, khususnya Bali. Jadi kebijakan-kebijakan perpajakan juga pertama dalam rangka pemulihan percepatan pemulihan ekonomi nasional, kita juga dorong fasilitas. Juga selain itu untuk fasilitas kan perlu biaya, perlu dana. Kita dorong optimalisasi penerimaan juga dari sektor-sektor yang masih tumbuh dari dampak pandemi. Misalnya orang saat pandemi kan butuh makan. Nah, orang pandemi mungkin butuh makan udang, lobster. Siapa tahu komoditas itu masih tumbuh, ya kita akan coba optimalkan. Tapi sesuai kearifan lokal kita komunikasikan dengan baik. Orang pandemi masih banyak yang merokok, misalnya butuh tembakau. Ya, industri yang bergerak di bidang itu yang sekiranya masih ada tidak terlalu terdampak, ya kita akan optimalkan sesuai ketentuan. Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo juga telah menandatangani Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Reformasi perpajakan ini diharapkan dapat berjalan selaras dengan upaya negara dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan mendukung pembangunan nasional dalam jangka panjang. Kadek Santosa, Kompas TV, Denpasar, Bali.